Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lutfi Al-Hazami, dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Muyasaroh, NIM saya 111202060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saham Adikarya Persero Tbk. Pendahuluan. Keberhasilan suatu perusahaan merupakan peran tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, dalam kurung, SDM, yang menjalankan segala macam aktivitas untuk kemajuan tempat kerjanya. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dipelihara dan diseleksi dengan tepat agar menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Hal ini berlaku bagi tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang telah lama bekerja dalam proses pengembangan karirnya. Dalam pemilihan atau seleksi tenaga kerja sering terjadi masalah, karena ada kemungkinan proses seleksi yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan perusahaan pada jabatan tertentu untuk pelamar sehingga proses tidak berjalan dengan semestinya dan hasil yang dicapai kemungkinan tidak sesuai target. Profit perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Ada 44 sektor utama yang menjadi lini bisnis dari PT Adikarya, yakni engineering dan construction, property dan hospitality, manufacture, serta investment dan concession. Keseriusan PT Adikarya dalam sektor bisnis tersebut mereka buktikan dengan melahirkan sejumlah anak perusahaan yang memiliki fokus pada sektor bisnis tertentu. Pada tahun 2012, anak usaha bernama PT Adi Persada Properti resmi didirikan agar dapat lebih fokus pada bisnis pembangunan properti. Pada tahun 2018, anak usaha bernama PT Adi Commuter Properti resmi didirikan agar dapat lebih fokus pada bisnis pembangunan properti di sekitar stasiun LRT Jabodebek. Pada tahun 2020, anak usaha bernama PT Jalintim Adi Abipraya resmi didirikan agar dapat lebih fokus mengelola KPBU perbaikan jalan lintas timur Pulau Sumatera. Sejarah PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya merupakan hasil dari nasionalisasi Architekten Ingeniture en Aannemers Bedrijf Associatie Sale en de Bruin. Reierse en de Vries NV atau Associate NV merupakan perusahaan milik Belanda. Perusahaan itu kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Langkah nasionalisasi tersebut didasarkan pada pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974. Adi berubah status menjadi perseroan terbatas. Hingga pada tahun 2004 Adi telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan informasi dari laman resmi PT Adikarya, perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang terbagi menjadi dua, yakni 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, dan 49% lainnya dimiliki oleh publik. Adapun 49% kepemilikan publik ini, 10,8% diantaranya dimiliki asing, dan 38,2% dimiliki oleh lokal. Kinerja PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Persero atau Adi membukukan pendapatan 13,54 triliun pada 2022 atau meningkat 17,43% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 11,53 triliun. Namun, laba bersih Adi hanya sebesar 81 miliar, tergolong kecil dibanding level sebelum COVID-19 yang sebesar 500 sampai 600 miliar pada 2017 sampai 2019. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, realisasi kinerja Adi sesuai dengan prediksinya. Pasalnya,
Indonesia masih cukup dihantui pandemi COVID-19 pada tahun 2022 yang membuat aktivitas masyarakat terbatas sehingga wajar kinerjanya masih melambat dibandingkan sebelum pandemi. Untuk tahun 2023, Syahril memperkirakan pendapatan dan laba bersih ADI dapat tumbuh sebesar 5% sampai 10%. Katalisnya berasal dari proyek LRT yang bakal beroperasi pada Juli 2023 yang diperkirakan dapat meningkatkan penjualan properti ADI di sekitar lokasi transit. Tinjauan dan posisi PT ADI Karya dalam industri. Pelemahan ekonomi global juga berdampak pada perkembangan industri konstruksi dan infrastruktur, termasuk ADI. Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan memberikan dampak terhadap lonjakan harga komoditas energi dan gangguan rantai pasok global dan berimbas pada lonjakan harga material pendukung proyek konstruksi strategis seperti besi, baja, dan semen, mencapai 60% dari harga sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan ekspor yang mayoritas dilakukan oleh Ukraina sebesar 16,5% dan ekspor baja global oleh Rusia sebesar 10% terhadap perdagangan besi di dunia yang terhambat dikarenakan adanya perang di antara kedua negara tersebut. Harga material besi dan material lain mencapai harga tertinggi di bulan April sampai Agustus 2022 sehingga biaya produksi ADI pada bulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Laporan keuangan ADI Persero di setiap tahunnya. Menurut Sumarsono, dalam Suwarti KDKK 2013-78 laba yang diperoleh perusahaan akan dapat memperlihatkan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Kemampuan menghasilkan laba dan melunasi kewajiban dapat menjadi pertimbangan untuk melihat kinerja perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat laporan keuangan PT ADI Karya Persero Tbk dalam 5 tahun terakhir 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, laba bersih sebesar 465 miliar 25.548.006. Dalam kewajibannya sebesar 11.598 miliar 931.718.043. Tahun 2016, laba bersih sebesar 315 miliar 107.783.135. Dan kewajibannya sebesar 14.594 miliar 910.199.271. Tahun 2017, laba bersih sebesar 517 miliar 59.848.207. Dan kewajiban sebesar 22.463 miliar 30.586.953. Tahun 2018, laba bersih sebesar 645 miliar 29.449.105. Dan kewajiban sebesar 23.806 miliar 329.077.039. Di tahun 2019, laba bersih sebesar 665 miliar 48.421.529. Dan kewajibannya sebesar 29.681 miliar 535.534.528. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi maka harga akan naik, sebaliknya jika penawaran tinggi harga akan turun. Secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan.
Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal. 1. Kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham, misalnya naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. 2. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Ketiga, kebijakan pemerintah dapat memengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, dan lain sebagainya. 4. Faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Yang terakhir ada faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Kemudian ada faktor internal. Pertama, faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. 2. Aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Dan yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan.